Boleh atau tidak kita menangis karena terlalu capek dikasih cobaan yang tiada henti? Kenapa manusia diciptakan dengan memiliki rasa ragu, Ustadz? Apa pada dasarnya semua manusia itu baik, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah sampai di episode kelima. Dan insya Allah di episode ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama, ini sudah masuk. Ustadz, boleh atau tidak kita menangis karena terlalu capek dikasih cobaan yang tiada henti? Masya Allah. Jadi yang bertanya ini sepertinya mendapatkan ujian yang sangat berat ya. Jawabannya boleh ya. Jadi itu manusiawi. Ketika kita mendapatkan ujian, ketika mendapatkan cobaan dan lain sebagainya, kemudian kita sedih misalnya, capek dan nangis, gak masalah, silakan nangis. Dan itu memang sifat manusiawi. Kalau kita mungkin gak nangis ya itu juga mungkin dipertanyakan. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang mendapatkan ujian, kemudian ingin menangis, menangislah. Menangis, tapi jangan berlebihan. Karena segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Nabi Muhammad SAW orang soleh. Nabi-nabi terdahulu juga mereka orang-orang yang soleh, yang Masya Allah. Akan tetapi ketika mendapatkan ujian yang mengharuskan mereka menangis, mereka menangis. Misalnya ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Ayub ya. Ketika putranya saat itu dikabarkan oleh saudara-saudaranya dimakan oleh serigala, maka beliau menangis sedih dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Ketika putranya meninggal, beliau menangis dan beliau mengatakan ini tangisan kasih sayang ya. Tapi tidak berlebihan. Yang tidak boleh itu ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, kita menangis sejadi-jadinya, kemudian sampai mendolimi diri sendiri, mendolimi orang lain, menyakiti diri sendiri ya, itu sudah tidak boleh ya. Karena itu sudah mendolimi diri sendiri. Atau mungkin ada orang yang kecewa, nangis sejadi-jadinya, akhirnya mengeluarkan kata-kata kasar. Itu juga tidak baik ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, jadi pertanyaan pertama semoga terjawab. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, kenapa manusia diciptakan dengan memiliki rasa ragu, Ustadz? Wah, bagus nih pertanyaannya nih. Ini saya juga ragu nih. Ini yang bertanya apakah manusia atau robot. Nah, itu berarti ragu. Kenapa kita diciptakan memiliki rasa ragu? Jadi begini teman-teman semuanya. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan dengan segala urusan kehidupan dan urusan kematian untuk mencari siapa yang terbaik sebagai ujian. Jadi rasa ragu itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengecek seorang itu beriman atau tidak. Namanya iman kan yakin. Bagaimana kita bisa tahu orang itu beriman kalau tidak Allah ciptakan rasa ragu? Jadi Allah ciptakan rasa ragu untuk menciptakan keyakinan juga. Jadi ada yang ragu, ada yang yakin. Jadi Allah memang ciptakan itu sebagai ujian. Kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beriman. Tapi Allah juga kasih pilihan, kamu ini sudah ada Al-Quran nih, sudah kitab nih. Kalau kamu nanti mau masuk surga, mau menjadi orang baik, kamu lewat sini. Tapi kalau kamu mau masuk neraka atau tidak mau mengambil jalan yang baik, yang bagus, kamu bisa terserah cari jalan yang lain. Berarti dia ragu terhadap apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ujian. Maka teman-teman semuanya, segala sesuatu yang itu datang dari Allah, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kapan kita itu boleh ragu? Ya, dalam hal duniawi kita boleh ragu. Kemudian dalam mencari kebenaran, boleh kok kita mempertanyakan gitu. Sehingga dari rasa keraguan itu akan menimbulkan keyakinan. Nah, ini keren juga.
Sehingga rasa ragu juga itu berfungsi untuk memunculkan rasa keberanian. Contoh, saya ragu ini kopi. Bagaimana cara mengecek ini kopi ini benar-benar kopi? Ya kita coba, bismillah, contoh. Karena ini sepertinya kopi, oh bukan, ini kok warnanya coklat. Ragu saya memastikan apakah ini benar-benar kopi atau tidak. Untuk memunculkan keyakinan saya coba. Saya bismillah. Rasanya sangat enak, berarti ini kopi. Berarti hilang rasa ragu saya dan muncul rasa yakin saya karena saya mencoba. Nah, karena saya memastikan rasa ragu saya ini benar atau tidak. Nah, jadi itu ragu yang benar. Kalau ragu yang salah adalah ragu terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan atau apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala pastikan. Contoh, Allah sudah memastikan kita rezeki itu pasti akan datang kepada seseorang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah segala sesuatu, hewan, binatang, manusia apalagi yang punya akal, melainkan Allah sudah tetapkan rezeki untuknya selama dia mau berikhtiar dan bekerja. Dia harus yakin itu. Sehingga kalau dia ragu, oh kalau saya ragu Ustadz, saya rezeki dan lain sebagainya, sehingga dia mager, dia tidak hanya scroll TikTok dan lain sebagainya. Nah ini yang ragu yang tidak boleh. Jadi semoga terjawab ya teman-teman semuanya. Itu pertanyaan yang kedua. Baik, untuk pertanyaan ketiga, insya Allah kita akan lanjutkan di ganti spot ya. Mungkin ganti spot atau kita lanjutkan di sini. Kalau nanti ganti spot berarti nanti berubah. Tapi kalau lanjut berarti tetap. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga ya. Kita sudah ganti tempat ya. Apa pada dasarnya semua manusia itu baik Ustadz? Masya Allah, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Apakah dasarnya itu manusia itu baik? Jadi manusia itu kalau dalam perspektif Islam itu semuanya baik. Dasarnya itu baik sebenarnya. Kecuali kalau sudah jadi mantan kamu ya. Nggak bercanda ya. Kita bahas dulu dalam perspektif Islam. Kalau menurut pandangan Islam ya manusia itu memang dasarnya itu baik. Ada hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini lahir dalam keadaan fitrah ya. Fitrah, beriman kepada Allah, baik dan lain sebagainya. Akan tetapi yang mengubah atau mewarnai seorang anak itu atau ya setidaknya yang menentukan hampir 70-80% itu adalah orang tuanya dan lingkungannya ya. Apakah orang tuanya nanti menjadikan dia itu mengarahkan ke Islam mungkin, mengarahkan ke Yahudi mungkin, ke Kristen mungkin dan lain sebagainya. Sehingga memang pada dasarnya itu baik. Nah, cuman juga harus kita pahami ketika seorang sudah baik dan lain sebagainya, Allah juga memberikan potensi kepada manusia untuk memilih jalannya itu. Dasarnya baik, tapi dalam perjalanannya Allah itu menciptakan pilihan buat manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ada sifat fujur, ada sifat takwa. Sifat buruknya yaitu pada umumnya dikaitkan dengan hawa nafsu, kemudian ada sifat takwanya, kebaikannya. Kalau fujur itu biasanya ya nafsu itu. Dan nafsu di sini adalah nafsu yang innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu yang cenderung mengarah kepada keburukan. Ya ini juga pengaruhnya kepada lingkungan juga. Kenapa nafsu bisa lebih besar daripada kebaikan? Salah satu pengaruhnya adalah satu lingkungan. Dua adalah keilmuan yang dia dapatkan. Nah, apakah ilmu itu ilmu agama, ilmu dan lain sebagainya, sehingga memproses ya. Jadi otaknya itu akan memproses informasi yang masuk terhadap dirinya. Kemudian juga lingkungan tadi sudah kami sampaikan. Kalau lingkungannya itu baik, dia circle-nya dengan orang-orang baik, dengan misalnya para ustadz, santri, atau remaja masjid, orang-orang yang ngikutin majelis taklim, hijrah-hijrah dan lain sebagainya. Insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Potensi kebaikannya lebih besar. Kenapa? Di situ dia akan circle-nya akan mengarahkan dia untuk ayo lakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Dan ini memang dalam Islam juga ada konsep
Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu, keimanan, kebaikan ya, kebaikan yang dihasilkan dari keimanan itu akan bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Seiring dia melakukan kebaikan, maka akan besar juga potensi dia untuk beriman menjadi orang yang baik. Tapi kalau circle-nya jelek ya, circle-nya buruk, circle yang suka main judi-judian, circle yang suka ngomong kasar mungkin, circle yang suka meninggalkan sholat, menggibahin orang dan lain sebagainya, ya pasti potensinya akan menjadi buruk, sifatnya buruk dan lain sebagainya. Dan semoga kita semua di sini yang memang Allah lahirkan, terlahir kita ditakdirkan oleh Allah, terlahir dalam keadaan fitrah, tetap menjadi baik sampai akhir. Jadi ada ikhtiar di situ. Jadilah orang-orang baik, dekati para ulama, dekati orang-orang soleh, ya, dekati masjid, dekati tempat-tempat yang mengarah kepada kebaikan. Ke warung kopi boleh nggak Ustadz? Boleh, selama ngopinya dengan orang-orang yang soleh. Barakallahu fikum. Itu pertanyaan yang ketiga. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya di tempat yang berbeda. Teman-teman semuanya, alhamdulillah di kesempatan terakhir ini mungkin ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Insya Allah kita akan usahakan menjawab di sosial media, di story dan lain sebagainya. Kemudian ada pun nasihat daripada episode terakhir ini bahwasannya ketika menyambut bulan suci Ramadan ini bukan lagi soal seberapa banyak kita baca Al-Quran, bukan lagi seberapa banyak kita bersedekah, tapi benar-benar kita menghadirkan hati untuk menyambut bulan suci Ramadan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu nggak peduli entah itu keimanan kita itu sedang bagus, sedang naik, sedang turun. Allah itu nggak peduli. Yang Allah pedulikan adalah ketika kamu datang di bulan suci Ramadan dan memohon ampun, memaksimalkan, maka Allah akan merubah derajat kamu yang dulunya jauh dari Allah bisa ke derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Mas tata'tum, Ustadz saya bisa puasanya sekian, saya bisa sedekahnya dengan sekian, nggak masalah. Baca Al-Quran saya bisanya sekian, nggak masalah. Yang jelas, selama saya mau datang dan kembali kepada Allah, mengakui saya melakukan dosa banyak ya Allah, tapi saya mau kembali kepadamu, mau beribadah, mau menjadi orang baik, maka di situ Ramadan kita bermakna. Dan sehingga nanti di selesainya bulan suci Ramadan, ketakwaan, kebaikan itu akan membekas. Dan semoga menjadi karakter buat kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.